Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha ustazah yang sayangi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Dan di awali tema 1 ini, kita akan membahas tentang subtema 1, muatan bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum pelajaran kita mulai, berdoa terlebih dahulu ya, lalu persiapkan buku dan alat tulis kalian. Selamat belajar. Kita ingat kembali pembahasan di kelas 3 sebelumnya bahwa paragraf dikatakan sempurna jika di dalamnya terdapat gagasan pokok ataupun gagasan pendukung. Gagasan pokok selalu berdampingan atau selalu beriringan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok dalam suatu paragraf hanya ada satu, dapat kita temukan dalam setiap paragraf. Gagasan pokok biasanya dapat ditemukan di awal, tengah, ataupun di akhir sebuah paragraf. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kalimat demi kalimat hingga kita menemukan ide pokok paragraf dalam suatu paragraf. Selanjutnya, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam paragraf. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, di mana fungsinya menjelaskan sebuah gagasan pokok. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama perhatikan yuk teks tentang keragaman budaya pada halaman 4, buku tematik 4 kalian masing-masing. Di situ ada bacaan tentang upacara adat, di mana kalimatnya terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama seperti contoh di halaman nomor 5, itu sudah dicontohkan ya. Terdapat gagasan pendukung dan gagasan pokok. Untuk kolom bagian tengah, mohon diperhatikan, itu ada kekeliruan ya nak. Boleh kalian ganti dengan gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pokoknya adalah keragaman budaya berupa upacara adat. Sedangkan gagasan pendukungnya itu yang pertama fungsi upacara adat dan contoh upacara adat. Selanjutnya kita coba paragraf kedua yuk. Di situ paragraf kedua ada kalimatnya yaitu upacara adat Piutran Anuk Utano merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara adat ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Upacara adat Piutran Anuk Utano dapat kita temui di Provinsi Aceh. Mari kita sama-sama cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan halaman 5 ya nak ya. Pada paragraf kedua, untuk menentukan gagasan pokok, kita terlebih dahulu menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya di paragraf kedua terdapat di akhir paragraf, yaitu upacara adat Piutran Anuk Utano dapat kita temui di Provinsi Aceh. Dan gagasan pokoknya adalah upacara adat Piutran Anuk Utano berada di Provinsi Aceh. Sedangkan gagasan pendukungnya antara lain yang pertama, makna upacara adat, yang kedua, proses pelaksanaan upacara adat, dan yang ketiga, tujuan upacara adat. Lanjut, untuk paragraf ketiga, kalian bisa coba sendiri ya nak, seperti yang sudah ustazah contohkan barusan.
Bagaimana? Masih semangat kan? Nah, selanjutnya untuk tugas kalian yaitu kerjakan halaman 9 buku tematik 4A. Situ ada latihan soal ya. Kerjakan di buku paket tematik kalian. Sekian video pembelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.